kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama hanya menyerahkan, memohon kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bersyukur atas semua rahmat dan kasih Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama di sini. Yang kedua, tahun 2020 sekarang ini akan dibangun lebih bagus lagi. Tadi saya ngomong Pak dulu sudah bagus, sekarang Yang Maha Kuasa kami berkat. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Ibadah pagi ini akan dilayani Bapak Pendeta Walter Kalingi. Mari kita bersama-sama memulai ibadah pagi ini. Dan saya undang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan kidung jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal
damai dunia soraklah, angkat suaramu nyanyilah, tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari dan mengawali ibadah kita pada pagi ini kami ambilkan dari kitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut sabda firman Tuhan ini dengan Kitung Jemaat 250A, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Senjata betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Karena jika kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang kami alami setiap hari sampai saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik dan maha kasih. Tetapi kami menyadari Tuhan, di hadapan-Mu, kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mengakui Tuhan dalam hidup keseharian kami sering gagal melaksanakan perintah kasih-Mu. Kami sering hadir sebagai manusia yang tidak peduli terhadap sesama kami. Kami sering kali terbawa emosi kami, sehingga kami tidak menjadi sesama bagi mereka yang menderita, yang sakit, yang butuh pertolongan kami. Suara-Mu Tuhan sering tidak kami dengarkan, tertutup karena kekhawatiran, keegoisan kami masing-masing. Sehingga telah membawa kami terjerumus jatuh ke dalam dosa. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah kehidupan kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang maha kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Kasih Allah yang luar biasa itu disaksikan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-24. Yang demikian bunyinya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sabda ini mari kita sambut bersama-sama dengan Kidung Jemaat 387. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan indera kita tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita mengambil saat teduh dan kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar Tuhan mengasihi akan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga maupun kami berjemaat di tempat ini. Teristimewa hari ini Tuhan, Engkau sudah bersedia memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Biarlah melalui ibadah yang kami bangun bersama, iman kami makin dikuatkan dan hidup kami makin melekat dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau sudah bersedia mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kepada kami berita anugerah supaya kehidupan kami ke depan lebih baik lagi. Sebentar Tuhan bersama kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati pikiran kami dan indera pendengaran serta indera kami yang lain untuk tertuju kepada pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya pandai mendengar, tetapi melalui kuasa Roh Kudus kami boleh dibangun, kami boleh diperbarui, dan kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam mengarungi hidup kami yang akan datang. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus turun atasnya sehingga apa yang diucapkan merupakan kehendak Tuhan atas hidup kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini disediakan bagi kita dari Matius 16 ayat yang ke-21 hingga ke-28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semoga saudara-saudara pagi ini semua dalam keadaan sehat, keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama pada pagi ini merupakan kelanjutan dari bacaan kita yang minggu lalu. Oke. Bapak Ibu pasti mengingat minggu lalu itu berkisah tentang pengakuan Petrus. Dalam bacaan dalam Matius pasal 16 ayat sebelumnya. Petrus mengatakan ketika Yesus berkata, menurut banyak orang siapa aku ini? Oh, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tetapi apa katamu? Dan dalam situasi itu saudara-saudara, Rasul Petrus berdiri dengan tegap dan menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias anak Allah. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Petrus, karena Tuhan yang memberitahukan itu padamu. Dan kau adalah batu karang, dan di atas batu karang itu akan kubangun jemaatku. Kita ingat itu Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau Petrus. Nah, lebih jelasnya kalau kita lihat saja di Alkitab. Kata Yesus ayat 17 pasal 16. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke. Itu yang dikatakan Tuhan. Tapi coba kita lihat dalam bacaan kita yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang ke-23. Jadi satu tadi ayat 17 pasal 16, sekarang ayat yang ke-23. Saya bacakan supaya kita lebih cetau Bapak Ibu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat ini, waktunya sangat mepet, terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Semula Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus, berbahagia engkau. Engkau adalah batu karang. Hanya hitungan menit Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berubah berkata, nyahlah engkau iblis, engkau adalah batu sandungan. Loh. Iki piye to? Dalam waktu singkat, waktu dekat, Petrus yang semula dikatakan berbahagia berubah menjadi diibliskan oleh Tuhan. Petrus yang semula Tuhan katakan engkau adalah batu karang, dalam waktu singkat berubah, engkau batu sandungan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, lah kok bisa seperti itu toh? Perubahan itu sangat radikal, mencolok sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Petrus yang semula dipuji karena mengatakan engkau adalah Mesias, sekarang dibalas, dibalik menjadi mengatakan engkau adalah, enyahlah engkau iblis. Petrus semula dikatakan kau batu karang, sekarang batu sandungan. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, salahnya Petrus itu nangendi toh. Semula batu karang lu sudah di batu sandungan, itu salahnya di mana? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus memahami di sini. Yang ingin saya sampaikan pertama bahwa masyarakat termasuk Petrus pada waktu itu gambarannya tentang Mesias itu Mesias politik. Yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Maka ketika Yesus berkata bahwa aku harus ke Yerusalem, ditangkap, dibunuh oleh tua-tua imam-imam kepala, Petrus ora trimo, ditarik Tuhan Yesus ke samping.
Janganlah itu terjadi. Ini persoalannya di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika yang di pikiran kita itu sudah berbeda dengan yang dimaksud oleh Allah, itu bahaya. Ketika kehendak, karep kita, pikiran kita itu yang menjadi yang utama, berbahaya. Kita bisa menjadi seperti Petrus. Kita menjadi orang yang mau mengatur Tuhan supaya terjadi seperti yang kita inginkan. Enggak Tuhan, sebab kalau Tuhan mati dibunuh, ya berarti kan tidak bebas dari penjajahan Romawi. Padahal Mesias itu, mesianik itu adalah Mesias yang rahmani. Rahmani itu arti yang penuh belas kasih, penuh kasih sayang untuk menyelamatkan dan mengorbankan diri. Bukan Mesias yang bengis kejam untuk membantai Romawi. Itulah Mesias yang sesungguhnya. Maka ketika Yesus mau dibelokkan oleh Petrus, Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Kenapa begitu? Saudara-saudara, kita ingat ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, dicobai di atas gunung. 40 hari 40 malam tidak makan. Iblis berkata, "Ubahlah batu menjadi roti," dan seterusnya. Tuhan Yesus menjawab, "Enyahlah engkau iblis, engkau harus menuruti perkataan Allah." Jadi ketika kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mengedepan itu adalah karep kita, kemauan kita, Tuhan menjadi yang di belakang, Bapak Ibu Saudara-saudara, disitulah titiknya. Kita akan menjadi seperti iblis. Kalau mau bahas iblis ini panjang, saudara-saudara. Yang jelas iblis itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, keinginannya. Maka ketika kita bertentangan dengan Tuhan, itu kita menjadi sama seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Teks ini pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mau mengajarkan kita dalam hidup kita, bukan pikiran kita yang utama, tapi Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara kita berubah. Sebuah pertanyaan yang sering saya sampaikan itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mana yang benar kira-kira? Nggih? Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Atau Tuhan merencanakan, manusia yang menentukan. Yang benar mana? Kita pasti sepakat kan? Manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi dalam praktek hidup kita sering kewalik. Tuhan yang merencanakan, kita yang mau menentukan. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita dan menyakitkan kita, kita sedang bertuhan, yo dikutuk orang itu, boyo orang itu ngalami yang gak baik. Kadang-kala kita seperti itu. Kadang-kala kita ketika kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan sakit, kita berdoa, "Tuhan, kalau perlu saiki sekarang disembuhkan." Kita yang mau mengatur Tuhan. Itu kekeliruannya. Oleh karena itu dalam teks yang kita baca ini, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan lebih ceto. Yesus berbicara soal mengikut Yesus. Nah, ini kan dibahas di sini. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, sekarang Yesus mulai ceto. Yang penting itu soal mengikuti Tuhan. Nah, kalau kita tarik bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan." Itu kalau ditarik dalam bahasa asli itu ada komanya. Dan kalau itu diterjemahkan tuh, "Pergilah engkau Petrus ke belakangku." Nah itu. Pergi ke belakangku. Kenapa begitu? Karena Petrus itu seperti sudah di depan sehingga Yesus mau menurutinya. Yang benar Petrus itu di belakang. Nah, persoalan mengikut Yesus itu berarti kita berada di belakang.
bukan kita yang berada di depan. Maka kalau kita mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, itu artinya kehendak Tuhanlah yang di depan, kehendak kita itu di belakang. Nomor 2. Zaman dulu itu ada lagu, nggih. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kan gitu. Baru lanjutnya, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Nggak salah lagunya itu begitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan mengikut Yesus itu adalah persoalan kita menempatkan diri kita itu di belakang. Gusti Yesus itulah yang di depan. Kemauan, rencana, kasarannya itu karepe Gusti Yesus itulah yang di depan, bukan kemauan kita. Kunci mengikut Yesus itu adalah menempatkan Tuhan di depan. Kita mengikutinya, bukan kita yang di depan, lalu Tuhan yang mengikuti kemauan kita. Kebalik, Tuhan yang harus di depan, kita yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Mengikut Yesus itu berarti menempatkan Tuhan di depan, bukan sebaliknya. Itulah yang terjadi. Ketika Petrus bukan lagi menempatkan Tuhan di depan, tapi justru dia yang menempatkan diri di depan, disitulah Tuhan mengatakan, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti iblis. Akan menjadi seperti iblis. Enyahlah engkau, Tuhan Yesus katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci dalam hidup kita ini saudara-saudara, mengikut Tuhan itu adalah menempatkan Tuhan di depan, bukan di belakang kita. Menempatkan Tuhan di depan berarti yang utama itu kehendak, rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak, rencana kita. Itulah mengikut Tuhan. Nah, kalau orang mengikut Yesus seperti itu, Yesus berkata tadi banyak ayat itu, apakah gunanya memiliki dunia dan seterusnya, saya tidak akan menjelaskan itu. Tapi pada satu ayat terakhir, ayat 28, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini pengertiannya piye? Pengertian gimana? Ada orang yang tidak akan mati sebelum ia melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berarti dia sekarang ini kira-kira umur berapa ya? 2000 tahun lebih. Dia tidak akan mati sebelum melihat Tuhan Yesus datang dalam kemegahan, kemuliaan kerajaannya. Dia tidak akan mati. Berarti sekarang umurnya ya 2000. Apa ada orang umur 2000 zaman sekarang? Nah, ini yang mau disampaikan, ini sebuah bahasa kiasan, bisa dikatakan begitu. Sehingga teks ini mau mengatakan kalau kita mengikut Yesus, menempatkan Tuhan di belakang, kehendak kita itu nomor 2, kehendak Tuhan, rencana Tuhan nomor 1, karena rencana, rancangan Tuhan itu pasti baik. Ayat ini mau mengatakan kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Orang yang mengikuti Yesus dari belakang akan menyaksikan seperti ayat yang kita baca. Melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Melihat kemuliaan Tuhan turun dan Yesus bertakhta di atasnya. Melihat kuasa, kemuliaan dan kemenangan Tuhan. Dan akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Jadi tujuan akhir dari ngikut Yesus, menempatkan diri di belakang, bukan memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Tujuan akhirnya, endingnya, melihat kemuliaan Tuhan seperti ayat 28. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita dalam hidup kita sehari-hari, mari kita menempatkan diri kita. Ayo kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Mari kita tempatkan kehendak, karya Tuhan, firman Tuhan yang di depan hidup kita. Bukan diri kita, bukan pikiran kita. Jika kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai pada titik melihat kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Kiranya firman Tuhan ini memampukan kita, piye toh carane nderek Gusti itu. Memampukan kita untuk tetap di belakang Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Kami mohon biarlah Engkau memampukan kami untuk mengingat Engkaulah yang di depan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak memaksa-Mu melakukan seperti yang kami pikirkan. Ajarilah kami untuk mengikuti Engkau Tuhan, menempatkan kehendak-Mu dan firman-Mu di depan dan yang utama dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang di depan yang paling tahu yang terbaik bagi kami, yang akan membimbing dan menggiring kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan itu tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 159 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Mengaku segera, Kaulah Mesias mulia, tapi menolak ujar-Mu bahwa sengsara Kau tempuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Dan dengan doa syafaat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik dan yang maha kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan jemaat-Mu Bapa. Berkatilah umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikanlah jemaat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Sukis Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon biarlah Engkau kiranya menyertai, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa terulur, menjamah, dan mengangkat segala derita sakit yang dialami. Hasil biopsi Tuhan kami mohon Engkau kiranya memberkati, sehingga boleh mendapat hasil yang baik. Kami hanya mohon kuasa-Mu, biarlah berlaku. Juga jemaat-Mu yang lain yang Tuhan yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami serahkan padamu. Dalam pengharapan biarlah Engkau tilik satu persatu dan biarlah Engkau pula sembuhkan dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya Engkau yang maha kuasa. Terima kasih ya Bapa. Terkhususnya kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita COVID-19. Kami mohon Bapa Engkau kuatkan iman percaya mereka. Teguhkan hati mereka dan tolong mereka Bapa. Biarlah Engkau singkirkan segala virus yang ada di tubuh mereka. Berkati juga tenaga medis Tuhan, baik dokter, perawat, kami mohon Tuhan berkati, beri semangat dan Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu, agar terhindar dari virus corona. Demikian Bapa di surga, kami menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, kami mohon Tuhan Kau berkati, biarlah semua boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk proses renovasi gereja Tuhan. Kami mohon Kau kiranya menyertai panitia, menolong panitia, memberi hikmat kebijaksanaan untuk mampu menyelesaikan proses renovasi dengan baik sampai pada tahap yang ketiga. Segala biaya yang diperlukan ya Tuhan kami mohon pertolongan-Mu agar semua dapat tercukupi ya Tuhan. Kami hanya mohon penyertaan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di atas semuanya. Tapi proses pembangunan ini kami mohon restu-Mu untuk dapat diselesaikan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, bangsa dan negara kami. Kami senantiasa berharap Engkau memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kebijaksanaan agar dapat menata roda pemerintahan dengan baik. Bijaksanakan pemerintah kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah vaksin boleh segera dapat ditemukan. Dan biarlah segera virus ini berlalu dari negeri kami Bapa. Sehingga semua kehidupan kami kembali normal dan kegiatan perekonomian kembali menggeliat untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa atas semua rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak jemaat-Mu dalam proses pendidikan yang dilakukan secara daring Tuhan.
Engkau kiranya Bapa membuka akal pikiran mereka, menolong mereka untuk dapat mengikuti setiap materi pelajaran dengan baik, materi perkuliahan dengan baik, meskipun dilakukan dengan daring. Dan segala kebutuhan untuk semua itu biarlah Tuhan yang cukupi, sehingga anak-anak jemaat-Mu Tuhan dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan meraih masa depan yang lebih baik. Berkati ya Tuhan mereka yang sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan di tengah situasi yang tidak nyaman ini. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan, karena bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Inilah seru doa dan permohonan kami Bapa. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini. Semua ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan tetap terpelihara di dalam kehidupan kita. Masa-masa pandemi seperti ini yang sulit untuk merasakan seperti itu adalah tantangan ketika kita harus hidup tetap di dalam ucapan syukur. Mari kita mengungkapkan syukur tidak hanya di dalam sikap dan tindakan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita memberikannya dari hati dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam memberikan persembahan ini didasari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita merasakan persembahan dan kita akan mengiringnya dengan lagu nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait pertama. Syukur atas kecukupan
Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah persembahan kami Tuhan. Siapakah kami ini? Dan biarlah persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan berkenan di hati Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dipercaya untuk mengelolanya, supaya mereka mengelola dengan benar dan dengan takut akan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk makin hari untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri. Dan mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi ini dengan kita menyanyikan satu pujian dari NKB 210, ayatnya yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih senantiasa menerangi kehidupan saudara-saudara. Dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, usailah sudah ibadah minggu pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.